Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrew Jaya Ginting dan saya akan menjelaskan tentang rumus tes run Wolfowitz. Nah, biasanya tes ini digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif 2 sampai independen bila datanya berbentuk ordinal dan disusun dalam bentuk run. Ini ada contoh rumus. Yang pertama itu digunakan saat sampel kecil dan yang kedua digunakan saat sampel besar. Yang pertama saat sampel kecil N1 atau N2 kurang dari 40. Akan tetapi saya membaca di sumber lain itu N1 atau N2 kurang dari atau sama dengan 20. Pernyataan ini didukung dengan nilai tabel itu N1 atau N2 N2-nya hanya sampai nilai 20. Jadi di sini menggunakan nilai N1 atau N2 kurang dari atau sama dengan 20. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan jumlah run. Nah, yang kedua menentukan run ops atau run hitung. Nah, run hitung itu sama dengan jumlah run. Nah, yang ketiga itu run tabel, di mana run taraf signifikasi N1, N2. Langkah yang terakhir ada menentukan menentukan daerah kritis, di mana run lebih besar daripada run tabel, maka H0-nya akan diterima. Nah, ini ada contoh rumus kedua untuk sampel besar. N1 atau N2 lebih dari 40. Nah, di sini juga terdapat perbedaan. Ini sedikit terdapat perbedaan dengan N1 atau N2 lebih dari 20. Dalam hal ini kita menentukan nilai Z-nya berapa dulu, di mana rumus Z-nya yaitu Z sama dengan R dikurang nu R per sigma M sama dengan M. Jika kita sudah menentukan nilai Z-nya, maka kita lihat pada tabel Z untuk menentukan run tabelnya. Untuk mencari new R menggunakan rumus kurung buka 2N N2 N1 dikali N2 per N1 ditambah N2 ditambah 1 kurung tutup dikurangi 0,5. Sedangkan untuk mencari sigma R sama dengan akar dari 2 dikali N1 dikali N2 kurung buka 2 dikali N1 dikali N2 dikurangi N1 dikurangi N2 kurung tutup per kurung buka N1 ditambah N2 kurung tutup dan dikuadratkan dikali kurung buka N1 plus N2 dikurangi 1 kurung tutup, maka diperoleh Zm. Jika Zm lebih besar daripada alfa, maka H0-nya diterima. Baiklah, sini saya Rangga Siregar akan menjelaskan tentang tes run Wolfowitz menggunakan SPSS. Oke, di sini ada data dari sebuah penelitian untuk mengetahui perbedaan frekuensi belanja online setiap minggu bagi laki-laki dan perempuan. Dan dari 20 sampel yang dipilih secara acak. Di sini laki-laki ada 4, 4, 3, 2, 6, 4, 7, 8, 4, dan 10. Sedangkan untuk perempuan ada 4, 2, 5, 5, 8, 9, 2, 4, 6, 7. Dari soal tadi kita akan menentukan hipotesis H0 atau H1. Dari sini H0 yaitu tidak dapat perbedaan frekuensi belanja online setiap minggu bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan H1 terdapat perbedaan frekuensi belanja online setiap minggu bagi laki-laki dan bagi perempuan. Nah, kita udah di aplikasi ASPSS-nya. Sebelum kita menguji data, kita memasukkan variabelnya, yaitu ada variabel 1 belanja dan variabel kedua jenis kelamin. Setelah itu langkah selanjutnya kita masukkan di values. Kita masukkan data 1 laki, data 8. Setelah itu data kedua yang perempuan,
perempuan, lalu itu kita add, klik OK. Setelah itu kita ke data view. Oke, inilah data-datanya. Oke, baiklah, ini data yang tadi. Data yang sudah diurutkan dari 1 sampai 10 data untuk laki-laki, sedangkan dari 11 sampai ke 20 yaitu data perempuan. Oke, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita melakukan analyze, melakukan uji Wolfowitz, analyze. Habis itu non-parametric, setelah itu kita ke legacy dialogues, dan setelah itu ke independent samples. Setelah itu di belanja kita taruh ke test variable test, sedangkan untuk jenis kelamin kita taruh di grouping variable. Setelah itu di jenis kelamin kita klik di define groups. Untuk grup 1 kita ketik 1, dan untuk grup 2 kita klik 2. Oke, continue. Setelah itu kita jangan klik yang main weight new, tetapi kita ketik yang Wolfowitz runs. Oke, setelah itu oke. Oke, baiklah, inilah hasil dari uji Wolfowitz test. Hasil dari gambarannya bisa kita ketahui belanja dari laki-laki 10, perempuan 10, dan jumlah sampelnya 20. Bisa kita lihat di tes statistik, signifikansinya yaitu 0,128. Bisa kita simpulkan dari hasil tes statistik uji Wolfowitz test, nilai signifikansinya yaitu 0,128 lebih besar daripada 0,005. Maka kesimpulannya H1 ditolak dan H0 diterima. Jadi, tidak dapat perbedaan frekuensi belanja online setiap minggu bagi laki-laki dan perempuan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.